Shalom teman-teman remaja semuanya, kita bersyukur untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam hidup setiap dari kita. Tidak terasa tahun 2020 sudah kita jalani sampai bulan November. Sebentar lagi Desember, Natal, kita tutup tahun dan memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kita percaya bahwa Allah bersama dengan setiap dari kita. Mari sama-sama kita memulai ibadah online kita pagi hari ini dengan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Kami bersyukur tahun 2020 boleh kami jalani sampai bulan November. Itu kami percaya karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang selalu tidak pernah meninggalkan setiap dari kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah remaja kami. Sebelum kami memulainya, biarlah kami sadar bahwa sebenarnya kami tidak layak, kami hanyalah manusia berdosa yang tidak bisa menghadap hadirat-Mu yang kudus, tapi hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Itulah yang melayakkan setiap dari kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, supaya dapat memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Koko mengajak setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan telah melindungi kita hingga saat ini. Itu berarti kita indah di mata Tuhan. Untuk memulai ibadah hari ini, mari kita sembah nama Tuhan kita sebagai ucapan syukur. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu
dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang kekal dan tidak pernah berubah itu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom teman-teman semuanya, bersyukur kita telah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Koko mengajak setiap dari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup setiap dari kami. Kami telah memuji nama-Mu dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap dari kami karena kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Koko mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-39, ayat yang ke-6b sampai dengan ayat yang ke-10. Kejadian 39, ayat yang ke-6b sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau kita semua sudah menemukannya, Koko akan bacakannya buat setiap dari kita, dan kalian yang ada di rumah bisa memperhatikan Alkitab kalian masing-masing. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia.
Teman-teman, Koko percaya setiap dari kita pasti pernah mendengarkan peribahasa ini, peribahasa yang sudah sering kita dengarkan. Peribahasanya berbicara seperti ini. Hidup itu ibarat roda yang terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Koko percaya setiap dari kita pasti mengamini apa yang dikatakan oleh pepatah ini. Hidup ini tuh selalu berubah, tidak pernah sama. Hari ini mungkin kita mengalami keberhasilan. Tapi besok bisa saja kegagalan yang kita alami. Hari ini banyak orang yang mungkin senang memuji-muji karena keberhasilan kita. Tetapi besok beberapa waktu kemudian bisa saja orang yang senang dengan kita, orang yang memuji-muji kita. Itu orang yang akan mencemooh hidup kita. Hari ini mungkin kita adalah orang yang baik. Tapi tidak ada yang menjamin 10 tahun ke depan kita tetap menjadi orang yang baik. Bisa saja kita sudah menjadi orang yang jahat dan begitu juga sebaliknya. Orang yang hari ini jahat belum tentu jahat selamanya. Bisa saja 10 tahun lagi orang jahat tersebut hidupnya sudah berubah dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Dan pepatah ini sangat nyata kebenarannya dalam kondisi dan situasi sekarang ini. Tidak ada yang menyangka bahwa tahun 2020 ini akan menjadi tahun dengan wajah suram. Mungkin Koko yakin kalian atau orang tua kalian juga sudah memikirkan di awal tahun 2020 ini membuat berbagai macam rencana, planning dalam hidupnya, baik dalam hal bisnis, mungkin keluarga dan juga liburan. Sudah merencanakan tahun 2020 ini mau liburan kemana saja, wisata kemana saja. Tapi semuanya itu harus ditunda karena kondisi pandemi yang tidak segera berakhir ini. Kalau kita melihat foto-foto yang berikut ini, kita bisa melihat bagaimana ada banyak sekali PHK di mana-mana. Ada banyak sekali toko-toko yang harus tutup, karyawan yang dirumahkan karena pandemi yang tak jelas kapan akan berakhir ini. Dulu tokonya ramai, sekarang menjadi sepi. Bahkan banyak sekali toko-toko yang harus tutup, padahal mungkin baru buka di akhir tahun 2019 yang lalu. Dan ke depan kita juga melihat bagaimana resesi ekonomi pun sudah berada di depan mata. Teman-teman, tidak ada yang menyangka bahwa tahun 2020 akan menjadi seperti ini. Dan Koko juga yakin tidak ada yang menginginkan hal tersebut. Tetapi inilah hidup. Bagaikan roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan yang perlu kita sadari adalah, ini adalah hal yang di luar kendali setiap dari kita. Kita tidak bisa mengendalikan setiap kejadian yang terjadi dan yang akan menimpa kehidupan setiap dari kita. Tapi Koko ingin ingatkan bahwa kita itu bisa mengendalikan setiap respon yang kita berikan terhadap kejadian yang menimpa hidup setiap dari kita. Charles Swindoll mengatakan demikian, bahwa hidup ini 10%-nya itu cuma yang terjadi, tetapi 90%-nya itu bagaimana kita merespon terhadap setiap kejadian yang terjadi dalam hidup setiap hari kita. Jadi cuma 10% itu adalah hasil dari kejadian-kejadian yang menimpa hidup kita. Tapi 90%-nya itu adalah bagaimana kita meresponi kejadian-kejadian tersebut. Mau kita berada di atas, mau kita berada di bawah, bagaimana kita memberikan respon yang tepat pada waktu itu. Dan ini juga yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf ini itu dipenuhi dengan berbagai macam kejadian, drama, kadang di atas, kadang di bawah, hidupnya itu terus berubah. Kalau kita melihat dalam slide ini, yang pertama itu Yusuf disayang oleh Yakub. Tapi yang berikutnya kita bisa melihat bagaimana Yusuf itu dibenci. Karena terlalu disayang oleh Yakub, akhirnya Yusuf itu dibenci dan Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Dan kita bisa melihat setelah dijual, Yusuf itu dikhianati oleh istri Potifar, istri majikannya. Padahal Yusuf sudah bekerja dengan sangat setia. Dan yang berikutnya, Yusuf dilupakan oleh juru minuman raja. Padahal dia sudah sangat baik menafsirkan mimpi dari juru minuman raja. Sehingga akhirnya mimpi tersebut menjadi kenyataan. Tetapi hidupnya dilupakan. Tapi kita bisa melihat di akhir kitab Kejadian bagaimana Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir. Ada banyak sekali drama, ada banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh Yusuf. Mungkin ada yang diinginkan, tapi juga banyak yang tidak diinginkan oleh Yusuf. Dan itu harus Yusuf alami. Teman-teman, kalau misalnya kita menjadi Yusuf
dan kita mengalami semuanya ini, apa yang dialami oleh Yusuf, apakah yang akan menjadi respon setiap dari kita? Koko pikir kalau Yusuf pada waktu itu marah sama Tuhan, sah-sah saja. Yusuf bisa melakukan hal tersebut. Yusuf bisa saja ngambek dengan Tuhan, memilih untuk hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kita bisa melihat bersama-sama bagaimana Yusuf itu tidak memilih hidup yang seperti itu. Ia memberikan respon yang tepat. Ia sadar bahwa hidupnya ini itu cuma 10% aja yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang dialami, yang terjadi dalam hidupnya. Tapi 90% itu ditentukan oleh bagaimana responnya dia terhadap kejadian tersebut. Dan kita bisa mengetahui ada ayat yang sangat terkenal sekali. Itu dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman, di sini kita bisa melihat bagaimana Yusuf itu memberikan respon yang tepat. Karena ia meyakini bahwa dalam setiap musim kehidupannya, baik ia berada di atas, baik dia berada di bawah, Allah itu ada. Allah itu hadir dan Allah tidak pernah meninggalkan hidupnya. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Teman-teman bisa baca di slide. Tapi Roma 8 ayat yang ke-28 ini mengingatkan setiap dari kita bagaimana segala sesuatu itu terjadi. Tapi di balik semuanya itu Allah mengerjakannya untuk kebaikan setiap dari kita yang adalah anak-anaknya. Maka dari itu ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, pertanyaannya adalah, yakinkah kita bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam setiap musim kehidupan kita? Yusuf yakin dengan hal tersebut. Sehingga akhirnya Yusuf itu bisa memberikan respon yang tepat terhadap semua yang terjadi dalam kehidupannya. Dan ini pula yang dikatakan dalam Amsal 30 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau teman-teman membaca Amsal 30 ayat yang ke-7 sampai 9, teman-teman bisa buka Alkitab teman-teman di rumah. Teman-teman bisa melihat bagaimana penulis kitab Amsal itu mengatakan, Tuhan jangan kasih aku kekayaan, jangan kasih aku kemiskinan. Karena kalau kaya nanti aku lupa diri. Aku menjelek-jelekkan nama Tuhan. Aku bilang semuanya ya karena kehebatanku. Tapi kalau aku miskin, aku nanti mencuri. Dan aku menjelekkan nama Tuhan juga. Kasih yang secukupnya. Kitab Amsal, penulis kitab Amsal mengingatkan dirinya sendiri dan mengingatkan setiap dari kita. Bahwa Tuhan itu ada dalam kondisi apapun, ingat ada Tuhan. Dan kembali lagi ke firman Tuhan hari ini dalam Kejadian 39. Kalau kita melihat keseluruhan narasi cerita dari Yusuf, kita bisa melihat ada satu kalimat yang terus-menerus keluar. Bagaimana Tuhan menyertai hidup Yusuf. Kalau misalnya kita melihat dalam Kejadian 39 ayat yang ke-2a. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kejadian 39 ayat yang ke-3a. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan. Potifar bisa melihat hal tersebut. Kejadian 39 ayat yang ke-21a. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalau teman-teman buka Alkitab, teman-teman lihat ayat yang ke-21a. Pada waktu itu Yusuf ada di dalam penjara. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika Yusuf ada di penjara pun Tuhan menyertainya. Dan terakhir Kejadian 39 ayat yang ke-23b. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Teman, kalau misalnya kita melihat hal ini, kita bisa melihat bagaimana kesadaran Yusuf akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang membuat Yusuf tidak berani berbuat dosa. Ketika Yusuf terus digoda oleh istri Potifar untuk bisa tidur dan bersetubuh dengannya, Yusuf menjawab demikian. Kejadian 39 ayatnya 8-9. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
Teman-teman, di sini kita bisa melihat bagaimana Yusuf itu sadar bahwa ia hidup bukan bagi dirinya sendiri. Ia hidup di hadapan Allah yang membenci dosa. Dan ia tidak mau menjalani suatu kehidupan yang berlawanan dengan kehendak dari Allah yang ia sembah itu. Ia sadar bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata dan hadir di dalam hidupnya. Dan kesadaran itulah yang membuat Yusuf tidak berani dan tidak mau berbuat dosa terhadap Allah. Ini kebalikan dari setiap dari kita. Seringkali dalam hidup ini kita ini tuh menyamakan penyertaan Tuhan dengan kesuksesan dalam hidup setiap dari kita. Tetapi kesadaran akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu seharusnya juga membuat setiap dari kita itu hidup benar di hadapannya selalu. Seringkali kita cuma ngomong yang pertamanya aja. Kita bilang loh, kalau Tuhan menyertaiku seharusnya hidupku baik dong, harusnya hidupku sukses dong. Kita bilang, kalau Tuhan ada, kenapa kau hidupku seperti ini saja? Tetapi kita perlu ingat bahwa penyertaan Tuhan itu seharusnya juga membuat kita sadar untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Maka dari itu kalau misalnya kita gagal, kita tidak mengalami keberhasilan, mungkin itu adalah alarm pengingat buat setiap dari kita. Bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya berarti kita mengalami kebaikan, kita mengalami kesuksesan. Tapi ketika kita sadar bahwa Tuhan ada, Tuhan nyata, Tuhan beserta dengan setiap dari kita, maka itu seharusnya membuat setiap dari kita ini itu hidup senantiasa lurus, benar di hadapan Tuhan. Dan inilah yang perlu untuk kita ingat dari kehidupan Yusuf, bahwa hidup dalam penyertaan Tuhan itu selalu beriringan dengan hidup yang benar dan berintegritas di hadapan Allah. Kalau kita misalnya melihat keseluruhan isi Alkitab, maka ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Seringkali kita cuma mau enaknya aja. Yes, kalau Tuhan ada, tolonglah bantu aku. Masa aku harus mengalami kesusahan semuanya ini. Tapi Alkitab menyatakan dengan sangat jelas bagaimana penyertaan Tuhan dan hidup benar itu selalu satu paket. Ketika kita hidup tidak benar di hadapan Allah, maka Allah tidak akan berkenan dengan setiap dari kita. Allah akan meninggalkan hidup kita. Dan hal ini kelihatan paling jelas, terlihat sangat jelas dalam kehidupan bangsa Israel. Penyertaan Allah kepada bangsa Israel itu selalu harus diiringi dengan ketaatan bangsa Israel kepada Allah. Ketika bangsa Israel tidak taat, bangsa Israel melupakan Tuhan, maka Allah itu akan meninggalkan bangsa Israel. Maka dari itu kalau kita misalnya melihat di ayat yang ke-10, di sana dikatakan demikian. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana godaan tersebut itu terus-menerus datang. Bukan cuma sekali aja. Istri Potifar itu terus-menerus berusaha menggoda Yusuf, berusaha dengan sekuat tenaga mencari cara gimana supaya Yusuf itu pada akhirnya dapat luluh hatinya dan termakan dengan godaan yang ia terus-menerus berikan kepadanya. Tapi di sini kita bisa melihat respon Yusuf. Firman Tuhan mengatakan bagaimana ia tidak mendengarkan bujukan tersebut. Ia tidak mempedulikan rayuan dari istri Potifar tersebut. Nah, teman-teman, kita bisa melihat hal ini lebih jelas lagi, lebih eksplisit lagi. Kalau misalnya kita melihat terjemahan Alkitab Indonesia di ayat yang ke-10 ini itu dari firman Allah yang hidup. Di ayat yang ke-10 dikatakan kalau terjemahannya firman Allah yang hidup. Tetapi dari hari ke hari perempuan itu, yaitu Potifar, terus-menerus merayu dia. Walaupun Yusuf menolak dan sedapat mungkin menjauhkan diri daripadanya. Ini menarik sekali. Kalau misalnya kita melihat terjemahan baru, Alkitab yang biasanya kita pegang, di sana dikatakan Yusuf cuma tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Tetapi kalau kita melihat terjemahan firman Allah yang hidup, gambarannya itu sangat jelas sekali yang dilakukan oleh Yusuf adalah Yusuf menolak dan sedapat mungkin itu menjauhkan diri daripadanya. Ini adalah fakta yang sangat menarik sekali. Kita bisa melihat Yusuf juga pria. Yusuf lemah terhadap hal tersebut. Tetapi Yusuf itu berusaha untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Yusuf sedapat mungkin menjauhkan dirinya dari Potifar, dari istri Potifar, dari istri tuannya itu. Teman-teman, seringkali dalam hidup ini, ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita kalah
terhadap godaan dosa? Alasan klasiknya adalah, ya godaan tersebut terlalu kuat. Ya gimana dong, aku juga manusia, daging itu lemah. Jadi ya aku kalah, ya manusiawi sekali kalau aku kalah terhadap godaan dosa tersebut. Karena godaannya terlalu kuat. Tapi sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, maka itu hanyalah alasan saja. Karena seharusnya ketika kita sadar kita ini itu adalah anak Tuhan, maka kita ini tuh mampu untuk berkata tidak kepada dosa. Kita seharusnya bisa membuat suatu strategi bagaimana supaya kita ini tidak jatuh ke dalam dosa yang sama dan itu aja. Dan kita perlu sadar bahwa sebagai seorang anak Tuhan, kita ini tuh sudah tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Jadi ketika kita berhadapan dengan suatu godaan, pertanyaannya tinggal apakah kita memberikan godaan tersebut kesempatan untuk menang atas kita atau tidak. Karena seringkali dosa ini tuh bukan menjadi musuh kita, tapi menjadi teman favorit kita. Kita membiarkan diri kita sudah tahu kalau dalam posisi ini tuh kita lemah. Tapi kita membiarkan diri kita berada dalam posisi lemah itu. Gambarannya itu kita sudah tahu di depan itu adalah jurang. Tapi kita membiarkan diri kita berada dalam posisi tersebut. Sehingga sekali kesalahan kecil aja kita pasti jatuh ke dalam dosa. Nah, Koko mengajak setiap dari kita untuk menonton cuplikan video yang berikut ini yang menggambarkan bagaimana seringkali relasi kita dengan godaan dosa dalam hidup ini. Nah, teman-teman sudah lihat ya, dari video tersebut kita bisa melihat bagaimana seringkali kita ini tuh memberikan kesempatan kepada dosa itu. Pertamanya kita deg-degan mungkin. Deg-degan. Mana ya, aku sudah berbuat dosa ini. Tapi ketika kita melakukan, kita sudah menjadi semakin nyaman, akhirnya kita nyemplung ke dosa tersebut dan kita merasa, sudahlah, bukan masalah besar lah, bukan membunuh, bukan dosa-dosa besar, jadi sudahlah, enggak apa-apalah. Yang penting orang lain juga enggak tahu. Dan ini seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana dikatakan demikian. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa ketika kita ini tuh dicobai, kita itu jatuh karena akhirnya kita ini tuh kalah dengan keinginan diri kita sendiri. Tindakan berdosa dimulai dengan sebuah keinginan. Mungkin pertama kali kita memikirkannya, kita masih, ini salah ini rasanya. Kalau ketahuan nanti gimana? Tapi ketika pemikiran, kesempatan, godaan-godaan tersebut kita biarkan terus-menerus muncul dalam hidup setiap dari kita. Akhirnya kita sudah terbiasa dan akhirnya kita terus-menerus melakukan dosa tersebut. Seperti yang tadi kita tonton bersama-sama dalam videonya, bukan? Awalnya tidak ketahuan, ya kita bilang oke, ini masih bisa. Kita masih bisa melakukan hal tersebut. Tapi akhirnya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan ketika kita terus-menerus berada di dalam kuasa dosa, akhirnya kita harus menanggung konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Teman-teman, kita perlu mengingat bahwa dosa itu bukan yang kita lakukan, bukan lahir dalam satu malam aja, tapi melainkan hasil dari suatu proses yang kita biarkan terus-menerus terjadi dalam hidup setiap dari kita. Itu kenapa kok kita bisa berdosa dalam hidup ini. Kita melakukan dosa terus-menerus karena kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Itu bukan hanya suatu proses yang terjadi sekali aja, langsung kita terbiasa, kita canggih melakukan dosa itu. Tapi kita membiarkan diri kita berada dalam posisi tersebut. Padahal Tuhan Yesus itu telah menebus hidup setiap dari kita. Telah mengampuni dosa kita. Ketika kita menyadari hal tersebut. Ketika kita menyadari betapa besar anugerah Tuhan buat setiap dari kita. Maka bukan ini yang harusnya kita lakukan. Harusnya kita perlu belajar untuk berkata tidak kepada dosa. Dan biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap dari kita. Memampukan setiap dari kita. Mendorong setiap dari kita. Untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup senantiasa takut akan Tuhan. Dan berkata tidak sedapat mungkin menjauhkan diri kita dari dosa di hidup ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya kami dapat terus-menerus belajar untuk hidup benar di hadapan-Mu, menjauhkan diri dari godaan dosa dalam hidup setiap dari kami. Tuhan kami tahu ini tidak mudah, tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang terus memampukan, mengingatkan setiap dari kami untuk senantiasa hidup taat di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan atas segalanya. Ayo sama-sama berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan yang telah kami berikan, jauh dari berkat yang telah Engkau berikan buat kehidupan setiap dari kami. Tapi kiranya Engkau yang pakai persembahan ini, biarlah dapat memperluas pekerjaan tangan Tuhan, kerajaan Tuhan di dunia ini. Dan juga untuk setiap orang yang mengelola persembahan yang telah dikumpulkan, berikanlah hati yang takut akan Engkau, sehingga akhirnya persembahan ini dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab. Pada saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan dari anak-anak remaja di GKI Lyon dalam kondisi pandemi dari awal tahun hingga sekarang. Ada banyak sekali pergumulan-pergumulan yang hamba-Mu sendiri tidak bisa mengerti kenapa hal tersebut harus terjadi. Mungkin banyak anak-anak remaja yang sedang bertanya-tanya kenapa tahun 2020 harus menjadi seperti ini. Tapi hamba-Mu percaya Engkau Allah yang mengerti setiap pergumulan yang dialami oleh setiap anak-anak remaja di GKI Lyon. Dan biarlah dalam pergumulan yang dihadapi mereka dapat terus belajar percaya, bersandar kepadamu saja. Dan terkhususnya kami juga mau berdoa menyerahkan untuk rencana vaksin yang akan diberikan buat rakyat Indonesia di mulai bulan November ini. Kiranya rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan juga pemerintah dapat membuat suatu rencana yang baik sehingga akhirnya vaksin tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, khususnya rakyat Indonesia yang ada di segala tempat dari Sabang sampai Merauke. Inilah doa-doa kami, Tuhan yang jawab, dan kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa yang kami naikkan pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah remaja kita pagi hari ini dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia segenap ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kiranya setelah setiap dari kita beribadah pada pagi hari ini, kita dapat benar-benar tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tapi setiap dari kita bisa menjadi pelaku firman dalam hidup setiap dari kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan berserta dengan setiap dari kita, keselamatan dari Allah, Anak, dan juga damai sejahtera dari Allah Roh Kudus beserta dengan setiap dari kita. Amin. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau